Baik, selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Kadek Rasna Yuwana. Di sini saya ingin menjelaskan dan mempresentasikan mengenai syok dan terapi cairan. Di mana pokok bahasa yang akan saya bawakan di sini adalah yang pertama kebutuhan cairan normal, kemudian definisi syok, jenis-jenis syok, nah cairan resusitasi itu apa aja dan bagaimana target resusitasinya. Nah, kita awali mengenai kompartemen atau bagian dari cairan tubuh, di mana total body water itu 60% dari berat badan. Nah, contohkan pada laki-laki yang 70 kg, total body water-nya itu adalah 42 liter. Di mana dari 60% tadi, 2/3-nya adalah cairan intrasel, yaitu 40% berat badan. Pada laki-laki 70 kg, berarti intraselnya 28 liter. Nah, sepertiganya lagi itu merupakan cairan ekstrasel, di mana dibagi lagi 5%-nya itu intravaskular dan 15%-nya interstisial. Nah, ini yang seperti yang sudah dijelaskan tadi, 40%-nya di intrasel, 15%-nya di interstisial, dan 5%-nya di intravaskular. Nah, ada perbedaan distribusi cairan tubuh baik itu wanita dan pria. Pada perempuan, itu cairannya 55%, berbeda 5% dari laki-laki yang cairannya 60%. Di mana dikatakan frekuensi semakin rendah umur pada anak-anak dan bayi, frekuensi distribusi cairan tubuhnya maka lebih tinggi. Nah, berikut merupakan fisiologi dari pertukaran cairan. Nah, di mana cairan itu akan keluar apabila tekanan dari hidrostatik kapilernya itu lebih tinggi daripada tekanan osmotik dari koloid dari darah. Dan cairannya akan menetap, ya tidak terjadi pertukaran cairan apabila perbandingan dari tekanan hidrostatik dan juga tekanan dari osmotik koloid dari kapilernya itu sama. Dan cairan akan kembali lagi ke kapiler apabila tekanan hidrostatik kapilernya itu lebih rendah daripada dari tekanan osmotik dari koloidal darah. Nah, berikut merupakan kebutuhan cairan basal, ya, dikeluarkan oleh Holliday Segar, ya, memakai rumus Holliday Segar, di mana 10 kg pertama itu dikalikan 4 ml, mohon maaf. Dan kemudian untuk 10 kg kedua dikalikan 2 ml, kemudian untuk kilogram berat badan selanjutnya dikalikan 10 ml. Nah, ini merupakan oksigen delivery. Itu merupakan interaksi antara cardiac output, volume darah, dan sistemik vascular resistance, di mana rumusnya adalah rasio dari oksigen delivery-nya merupakan hasil kali dari cardiac output, kemudian hasil hemoglobin dikali 1,39, kemudian kali 1 rasi oksigen, dan juga nanti akan ditambahkan ke tekanan dari O2-nya. Oke, kita mulai dari syok. Syok sendiri merupakan suatu keadaan yang mengancam nyawa yang disebabkan karena adanya gangguan aliran darah atau oksigenasi ke jaringan, sehingga pasokan tidak mampu mencukupi kebutuhan tubuh yang ditandai dengan adanya gejala-gejala dan tanda hipoperfusi jaringan. Nah, apa saja tanda-tandanya? Ya, yang pertama dari sistem neurologi. Nah, sistem neurologi terjadi perubahan status mental seperti penurunan kesadaran, ataukah yang lain-lainnya. Kemudian dari sistem kardiovaskular terdapat hipotensi, takikardi, kemudian respirasinya taknu, dari sistem urologinya oliguria, ya tidak kencing, kemudian mohon maaf sedikit kencing, kemudian kulit, akral dingin, sianusis, dan yang lain-lainnya seperti demam pada syok-syok septik dan asidosis laktat. Dan terdapat pembagian dari syok, ada 4, ada syok kardiogenik, syok hipovolemik, syok distributif, dan juga syok obstruktif. Di mana syok hipovolemik ini merupakan terganggunya sistem sirkulasi akibat dari volume darah, ya. Volume darah dalam pembuluh darah yang berkurang karena cairan. Penyebab dari syok hipovolemik bagi dua, ada yang pendarahan atau hemoragik dan juga yang non-hemoragik. Yang hemoragik karena pendarahan mungkin akibat trauma maupun non-trauma. Dan non-hemoragik itu bisa karena dehidrasi, diare, muntah, luka bakar, diabetes insipidus, dan juga yang lain-lainnya. Ini merupakan estimasi kehilangan darah berdasarkan dari presentasi klinis awal pasien. Bisa dibedakan menjadi 4 kelas,
ya kehilangan darah ini mililiter, kemudian di dalam bentuk persentase, kemudian denyut nadinya, dari tekanan darah sistoliknya bagaimana, tekanan nadinya bagaimana, frekuensi napas, dari output urinnya, status mentalnya, dan resusitasi cairan inisial. Nah, pada kelas 1 dan kelas 2 untuk resusitasi cairan inisialnya berupa kristaloid, dan kelas 3 dan kelas 4 itu biasanya kristaloid dan juga dengan produk darah. Dan kita lanjut ke syok kardiogenik. Nah, syok kardiogenik ini merupakan sindrom klinik akibat kegagalan perfusi yang disebabkan oleh gangguan fungsi jantung. Nah, tanda-tanda syoknya secara umum tandanya dengan penurunan tekanan rata-rata arteri atau MAP kurang dari 65 mm air raksa, meningkatkan LVEDP, left ventricle end diastolic pressure, itu lebih dari 18 mm Hg, dan juga dengan indeks jantung kurang dari 2,2 liter per menit per meter kuadrat. Untuk shock obstruktif, ini disebabkan oleh terganggunya mekanisme aliran balik darah oleh karena meningkatnya tekanan intratorakal dan terganggunya aliran keluar arterial jantung ya, seperti emboli paru, tensi pneumotoraks, hipertensi pulmoner, tampunan di jantung, perikarditis konstriktif, ataupun keduanya oleh karena obstruksi dari mekanis. Nah, untuk shock distributif sendiri itu merupakan kegagalan perfusi dan suplai oksigen yang disebabkan oleh menurunnya tonus vaskuler, sehingga mengakibatkan vasodilatasi arteri. Nah, penyebabnya seperti komponen vasoaktif pada shock anafilaksis, bakteri atau toksin pada septic shock, maupun hilangnya tonus vaskuler pada shock neurogenik. Kemudian shock septic. Nah, shock septic ini tandanya dengan sepsis dan hipotensi yang membutuhkan vasopresor untuk mempertahankan MAP lebih dari 65 mm Hg dan disertai dengan kadar serum laktat lebih dari 2 milimol per liter, meskipun resusitasi cairan telah cukup dan adekuat. Kemudian untuk shock neurogenik. Nah, shock neurogenik ini terjadi akibat gangguan jalur simpatis yang menurun di cervical atau bagian atas torakal medula spinalis. Nah, kondisi ini menyebabkan kehilangan tonus vasomotor dan kehilangan persarafan simpatis ke jantung. Nah, kehilangan tonus vasomotor sini menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah visceral dan ekstremitas bawah, sehingga menyebabkan hipotensi. Kehilangan persarafan ke jantung menyebabkan bradikardi, dan shock neurogenik ditandai dengan triase potensi, bradikardi, dan vasodilatasi perifer. Kemudian shock anafilaksis. Shock anafilaksis ini merupakan manifestasi klinis terberat dari anafilaksis atau alergi yang ditandai dengan adanya hipotensi yang nyata dan kolaps sirkulasi darah. Setelah mengetahui pengertian dari shock tadi, kita lanjutkan ke terapi cairan. Nah, tujuan dari terapi cairan di sini adalah untuk menggantikan cairan yang hilang, mengganti kehilangan cairan yang sedang berlangsung, mencukupi kegunaan per hari, mengatasi shock, mengoreksi dehidrasi, dan mengatasi kelainan akibat terapi yang lain. Untuk menata laksanya ada dua, apakah resusitasinya untuk resusitasi cairan, dan yang kedua terapi rumatan. Untuk resusitasi cairan di sini adalah tujuan untuk menggantikan kehilangan akut cairan tubuh, dan terapi ini tujuan pula untuk ekspansi yang cepat dari cairan intravaskuler dan memperbaiki perfusi jaringan. Untuk terapi rumatan ini bertujuan untuk memelihara keseimbangan cairan tubuh dan nutrisi yang diperlukan oleh tubuh. Untuk terapi cairan, untuk resusitasinya biasanya menggunakan kristalloid dan koloid, dan untuk rumatan menggunakan elektrolit dan juga nutrisi. Untuk jenis cairan dan indikasinya, untuk cairan pemeliharaan, yaitu tujuannya adalah untuk mengganti kehilangan cairan tubuh lewat urin, feses, keringat, dan pernapasan. Untuk cairan pengganti, yaitu untuk menggantikan kehilangan air tubuh yang disebabkan oleh sekuestrasi atau proses patologi yang lain, misalnya fistula, efusi pleura, ascites, drainase lambung, dehidrasi, dan juga yang lain-lainnya. Untuk cairan untuk tujuan khusus, yaitu misalnya untuk koreksi usus terhadap gangguan elektrolit, keseimbangan asam basa, dan lain-lain, jenis cairannya ini adalah natrium bikarbonat maupun kalsium glukonas. Untuk cairan nutrisi, digunakan untuk nutrisi parenteral pada pasien yang tidak mau makan, tidak boleh makan, maupun yang tidak bisa makan per oral. Untuk pemilihan cairan. Nah, pemilihan cairan ini, cairan intravena diklasifikasikan menjadi kristalloid dan koloid. Nah, kristalloid ini merupakan larutan di mana molekul organik kecil dan inorganik yang dilakukan dalam air. Nah, larutan ini ada yang bersifat isotonik, hipotonik, maupun yang hipertonik.
Nah, cairan kristaloid di sini memiliki keuntungan antara lain aman, tidak toksik, bebas reaksi, dan murah. Nah, adapun kerugiannya adalah cairan kristaloid yang hipotonik dan isotonik adalah kemampuannya terbatas untuk tetap berada pada ruang intravaskular. Nah, di sini merupakan sifat-sifat dari kristaloid dan juga koloid, di mana berat molekulnya kristaloid itu lebih kecil daripada koloid, akan tapi distribusinya lebih cepat. Untuk faal hemostatisnya tidak pengaruh, akan tapi pada koloid akan mengganggu faal dari hemostasis. Untuk penggunaan, pergantian cairan dehidrasi dan pendarahan pada koloid pada pendarahan yang masif. Untuk koreksi pendarahannya diberikan 2-3 kali dari jumlah pendarahan. Untuk koloidnya diberikan sesuai dengan jumlah pendarahan. Nah, ini merupakan distribusi cairan resusitasi dalam tubuh, di mana kalau dextrosa ini bisa mengisi ruang intraseluler dan ruang dari ekstraseluler ya. Untuk RL dan NaCl ini hanya bisa mengisi ruang intravaskulernya saja. Untuk koloid dan protein plasma maupun darah hanya dapat mengisi ruang intravaskuler. Ya, seperti yang dijelaskan pada gambar. Nah, untuk penerapan klinis, untuk dextrose tidak digunakan untuk terapi hipovolemik karena seperti yang dijelaskan tadi, dextrosa sangat tidak bisa menetap di jaringan intravaskuler, bisa menyebar ke ekstraseluler. Ekstravaskuler. Pada pemberian cairan kristaloid, misalnya ringan lata dan NaCl, nah cairan ini akan mengisi ruang interstisial dan ruang intravaskuler. Makanya diberikan dengan jumlah 3-4 kali lebih banyak dari jumlah cairan dan darah yang hilang. Ya, karena 1/4 dari cairan kristaloid ini yang hanya 1/4 yang bertahan di intravaskuler. Nah, untuk cairan kristaloid sini merupakan cairan untuk resusitasi awal pada pasien dengan shock hemoragik dan septic shock, ya seperti pasien luka bakar, pasien dengan trauma kepala, pasien dengan plasma parasit dan reseksi hepar. Kemudian cairan kristaloid yang paling banyak digunakan adalah normasalin dan merlaktat. Nah, penggunaan cairan normasalin di sini harus kita hati-hati ya, karena dalam penggunaan dalam jumlah yang besar dapat menyebabkan timbulnya asidosis hiperklorimik. Sedangkan penggunaan cairan dengan laktat dengan jumlah yang besar itu menyebabkan alkalosis metabolik, ya, yang disebabkan adanya peningkatan produksi bikarbonat akibat metabolisme dari laktat. Nah, untuk larutan dextrose 5% sering digunakan jika pasien memiliki gula darah yang rendah atau memiliki kadar natrium yang tinggi. Namun penggunaannya untuk resusitasi dihindarkan, ya, karena komplikasi yang diakibatkan antara lain hiperosmolaritas hiperglikemik, diuresis osmotik, dan asidosis cerebral. Ini merupakan tabel komposisi dari cairan kristaloid, ya, yaitu D5, setengah normasalin, D5 NS, NaCl hingga laktat, D5RL, dan NaCl 5%. Nah, untuk cairan koloid. Untuk cairan koloid disebut juga sebagai plasma expander, ya, di mana di dalam cairan koloid di sini terdapat satu bahan yang punya berat molekul yang tinggi dengan aktivitas osmotik yang menyebabkan cairan ini cenderung bertahan agak lama dalam ruang intravaskuler. Kenapa disebut dengan plasma expander? Karena koloid ini dapat mengakibatkan volume plasma secara lebih efektif dan efisien daripada kristaloid. Dan ini bisa mengekspansikan volume vaskuler di mana dengan lebih sedikit cairan daripada larutan kristaloid. Nah, jadi kenapa disebut dengan plasma expander? Karena pada koloid ini bisa menarik cairan-cairan yang berada di dalam ruang intravaskuler, di ekstravaskuler ini ke dalam ruang intravaskuler. Nah, berikut adalah terdapat jenis-jenis dari koloid. Ada 4 ya. Yang pertama ada albumin, yang kedua ada dextran, ketiga ada gelatin, dan yang keempat ada HES. Nah, untuk albumin sendiri merupakan larutan koloid murni yang berasal dari plasma manusia. Ya, waktu paruh albumin dalam plasma adalah sekitar 16 jam. Dengan sekitar 90% tetap bertahan dalam intravaskuler 2 jam setelah pembelian. Contohnya adalah albapur, albumin human,
albuminar 25, oktalbin, dan yang lain-lainnya. Kemudian dextran. Nah, dextran di sini untuk pemakaian klinis tersedia dalam dextran 70 dan dextran 40 yang dicampur dengan NaCl, dextrose, dan juga dengan laktan. Digunakan pada shock hipovolemik dan untuk profilaksis tromboembolisme dan mempunyai waktu paru intravaskuler sekitar 6 jam. Kemudian ada gelatin. Nah, indikasi penggunaan gelatin ini adalah untuk penggantian volume primer pada hipovolemik dan stabilisasi sirkulasi perioperatif. Nah, kontraindikasi dari gelatin adalah pasiennya memiliki riwayat infak miokard yang masih baru terjadi, gagal jantung yang kongestif, dan juga shock normovolemik. Contohnya adalah gelofusin, dan hamesel. Kemudian HES. HES indikasi dari hydroxyethyl starch. Itu bisa disebut dengan HES. Ini adalah terapi dan profilaksis defisiensi volume, hipovolemik, dan shock. Berkaitan dengan pembedahan, shock hemoragik, cedera, shock traumatik, dan infeksi. Contoh merek dagangnya ada Sanbe, Vidahes, Cetrahes, dan yang lain-lainnya. Nah, untuk terapi cairan pada pembedahan. Nah, rumus untuk mengganti cairan yang hilang selama pembedahan. Ya, pendarahan pada pembedahan tidak selalu memerlukan transfusi. Untuk pendarahan di bawah 20% dari volume darah total pada dewasa, cukup diganti dengan cairan infus yang komposisi elektrolitnya kira-kira sama dengan komposisi elektrolit serum, misalnya dengan ringar laktat atau ringar asetat. Untuk bayi dan anak pendarahan di atas 10% volume darah baru diperlukan transfusi. Nah, perkiraan volume darah untuk bayi dan anak ini 80 ml per kilogram berat badan, dewasa pria 75 ml per kilogram berat badan, dan dewasa wanita 65 ml per kilogram berat badan. Nah, penentuan jumlah darah yang transfusi itu menggunakan hematokrit preoperatif dan dengan perkiraan volume darah. Nah, pasien dengan hematokrit normal biasanya ditransfusi hanya setelah kehilangan darah lebih dari 10-20% dari volume darah mereka. Nah, perlu diketahui jumlah darah yang hilang untuk penurunan hematokrit sampai 30% itu dapat dihitung sebagai berikut. Yang pertama, perkiraan volume sel darah merah RBCV pada hematokrit preoperatif, ya, RBCV preop. Kemudian kita harus tahu juga perkiraan RBCV pada hematokrit 30% ya untuk menjaga volume darah normal. Kemudian memperkirakan volume sel darah merah yang hilang ketika hematokrit 30% dengan cara rumusnya mengurangi RBCV pre-op kurang dari RBCV 30%, di mana nantinya RBCV loss ini akan dikalikan dengan 3. Nah, berikut adalah contoh soal ya, di mana seorang perempuan 85 kg yang punya hematokrit preoperatif 35%. Nah, berapa banyak jumlah darah yang hilang untuk menurunkan hematokritnya 30%? Nah, ini merupakan jawabannya, di mana perkiraan volume darahnya 65 ml per kilogram kali 85 itu 5.545. Kemudian pre-op-nya karena tadi 35% ya dikalikan itu 1.934 ml, di mana RBCV 30%-nya 5.525 kali 35% itu 1.934, di mana RBCV 30% apabila dikalikan 5.525 itu 1.658. Nah, jadi untuk kehilangan sel darah merah pada 30% tinggal dikurangkan saja dengan hasil 276 ml. Nah, perkiraan jumlah darah yang hilang itu nanti akan dikalikan 3, jadi 828 ml. Jadi nanti akan diperlukan, kalau misalnya terjadi pendarahan, bisa diperlukan 828 ml. Nah, untuk menggantikan hilangnya cairan redistribusi dan evaporasi selama operasi, di mana terdapat derajat-derajat ada minimal, sedang, dan berat. Ya, untuk perubahan cairannya, untuk minimal seperti herniografi 0-2 ml per kilogram, kemudian yang sedang seperti kolesistotomi 2-4 ml per kilogram, dan berat contohnya resesi usus 4-8 ml per kilogram. Oke, kita masuk ke transfusi darah. Nah, transfusi darah ini merupakan proses pemindahan darah atau komponen darah dari seseorang donor ke orang lain atau resipien. Nah, setiap transfusi darah ini harus dilakukan atas dasar indikasi, pemilihan dan jenis volume darah atau komponen darah, serta waktu transfusi yang tepat.
Nah, jenis-jenis dari transfusi darah ada transfusi darah lengkap atau whole blood, ada packed red cell, PRC, ada TC, trombosit konsentrat, ada fresh frozen plasma, FFP, dan cryo, precipitat atau faktor anti hemolitik. Nah, yang pertama yaitu whole blood atau WB, yaitu indikasinya yaitu untuk menggantikan sel darah merah pada keadaan pendarahan akut atau masif yang disertai dengan hipovolemi. Yang kedua, untuk transfusi tukar, dan yang ketiga, apabila pasien yang membutuhkan transfusi PRC akan tetapi tidak tersedia transfusi PRC di unit tersebut. Nah, ini merupakan komposisi dari whole blood-nya seperti plasma, ya ada RBC-nya, ada white blood cell, platelet, dan hemopoiesis. Nah, kemudian PRC, packed red blood cell. Ini indikasinya adalah untuk transfusi sel darah merah yang diindikasikan pada kadar Hb kurang dari 7 gram per desiliter, ya, terutama pada anemia akut. Akan tetapi tidak saklek baru di PRC ini sesuaikan dengan kondisi-kondisi maupun protokol-protokol di masing-masing rumah sakit. Nah, kemudian fresh frozen plasma. Nah, fresh frozen plasma ini atau singkat dengan FFP ya. Ini indikasinya adalah untuk menggantikan defisiensi dari faktor 9 ya atau hemofili tipe B dan faktor inhibitor koagulasi baik yang didapat atau bawaan. Nah, bila tidak tersedia konsentrat, faktor spesifik atau kombinasi. Nah, kemudian juga diindikasikan pada penurunan faktor pembekuan karena pemberian transfusi dalam volume yang besar. Ini dosisnya, dosis inisial 15 ml per kilogram berat badan, 4-6 kantong untuk pasien yang dewasa, untuk anak-anak dan neonatus ini 10-20 ml per kilogram berat badan per hari. Kemudian kita lanjut ke TC atau platelet concentration atau trombosit konsentrat. Ya, ini indikasinya adalah untuk mengatasi pendarahan pada pasien yang trombositopeni bila trombositnya kurang dari 50.000. Nah, bila terdapat pendarahan mikrovaskuler di diffuse batasnya mencapai kurang dari 100.000 atau berapapun jumlah trombosit dengan pendarahan yang masif. Kemudian cryo. Cryo precipitat indikasinya adalah untuk profilasis pada pasien-pasien dengan defisiensi fibrinogen yang akan menjalani prosedur invasif dan terapi pada pasien yang mengalami pendarahan. Kemudian pasien dengan hemofili A dan penyakit Wellbrand yang mengalami pendarahan atau yang tidak responsif terhadap pemberian desmopressin asetat atau akan menjalani operasi. Dan yang ketiga, terdapat defisiensi dari faktor 13. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai syok dan terapi cairan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila banyak sekali ada kekurangan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan untuk kemajuan dan proses pengembangan diri. Terima kasih.